Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Seno Sakti Sugara Giri dengan NIM 2502010102062 dari mata kuliah kewirausahaan kelas MJ 604 Prodi Manajemen. Izin untuk melaksanakan presentasi yang terhormat kepada Bapak Abdurrahman SE MAK. Baiklah, di sini saya mengangkat topik mengenai Safir Eats, di mana eh, mencakup analisa produk, strategi promosi, target konsumen, kompetitor, serta hasil penjualan selama periode pelaksanaan usaha. Safir Eats sendiri merupakan bisnis kuliner dengan produk utamanya berupa ayam tulang lunak dengan konsep makanan yang terjangkau, praktis, dan memiliki keunikan pada tekstur tulangnya. Safir Eats adalah bisnis kuliner yang menjual ayam tulang lunak, yaitu ayam yang diolah melalui proses tertentu, sehingga tulangnya menjadi lunak dan dapat dikonsumsi. Produk ini memiliki dua varian utama, yaitu ayam original dan juga ayam mentega, dan tersedia dalam bentuk satuan maupun paket komplit. Dari sisi harga, produk Safir Eats sendiri berada pada kisaran 19.000 hingga 25.000, sehingga kami menempatkan produk pada segmen makanan yang relatif terjangkau. Hal yang menjadi pembeda utama adalah tulang ayam yang dapat dimakan, sehingga konsumen tidak hanya membeli ayam goreng biasa, tetapi mendapatkan pengalaman makan yang berbeda. Selain itu, tersedia paket komplit yang menggabungkan makanan dan minuman, sehingga lebih praktis untuk konsumen. Jadi secara sederhana, positioning produk kami adalah ayam tulang lunak yang unik, terjangkau, dan praktis. Kemudian untuk produknya sendiri, Safir Eats memiliki 4 pilihan utama. Yang pertama, ayam mentega dengan harga 21.000, yaitu ayam tulang lunak dengan saus mentega yang memiliki rasa gurih. Lalu kedua ada ayam original dengan harga 19.000, yaitu ayam goreng dengan tekstur renyah dan tulang lunak. Lalu ada paket komplit mentega yaitu 25.000 dengan minuman atau 23.000 tanpa minuman. Dan yang terakhir adalah paket komplit original yaitu 23.000 dengan minuman atau tanpa minuman 21.000. Sehingga kami memberikan pilihan kepada konsumen berdasarkan rasa, jumlah pembelian, dan juga kebutuhan mereka. Produk ini terutama ditujukan sebagai makanan berat yang mengenyangkan dan praktis untuk dikonsumsi sehari-hari, khususnya makan siang dan juga makan malam. Lalu mengapa konsumen harus memilih Safir Eats? Ada beberapa value yang kami tawarkan. Yang pertama itu adalah keunikan produk, yaitu ayam tulang lunak yang bisa dikonsumsi. Kedua, harga yang terjangkau, kisaran 19 sampai 25.000. Lalu ketiga, ada dua rasa pilihan, yaitu original dan juga mentega. Keempat, adanya paket komplit yang lebih praktis karena makanan dan minuman tersedia dalam satu paket. Dan yang terakhir, produk ini merupakan makanan berat yang mengenyangkan sehingga cocok untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Jadi, keunggulan Safir Eats bukan hanya pada harga, tetapi pada kombinasi harga terjangkau, keunikan produk, pilihan rasa, dan juga kepraktisannya. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan beberapa pendekatan. Pertama itu adalah social media marketing untuk membangun awareness melalui konten mengenai produk, menu, harga, dan juga promosi. Lalu ada word of mouth, yaitu mengandalkan rekomendasi dari pelanggan kepada teman, kepada keluarga, kepada rekanan di kantor, dan juga yang lainnya. Lalu ketiga ada produk bundling, yaitu menyediakan paket makanan minuman dalam satu harga agar lebih praktis dan juga meningkatkan nilai pembelian. Lalu ada food delivery untuk memperluas jangkauan konsumen sehingga konsumen tidak harus datang langsung ke lokasi usaha. Secara sederhana, strategi ini diarahkan untuk membawa konsumen dari tahap awareness, kemudian interest, sampai akhirnya melakukan purchase atau pembelian. Jika ditanya, apakah strategi marketing tersebut berhasil? Jawabannya berhasil namun belum optimal. Yang berhasil adalah kami sudah mendapatkan konsumen nyata, word of mouth cukup efektif untuk mendapatkan pembeli awal. Kemudian pada paket komplit juga cukup dinikmati.
Proses digital membantu memperkenalkan brand, sedangkan food delivery membantu memperluas jangkauan pasar. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, konsistensi promosi yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, brand awareness masih berada pada tahap awal. Ketiga, konten media sosial belum dibuat yang sangat menarik dan perlu dibuat lebih menarik lagi dan juga konsisten. Lalu yang paling penting kami belum memiliki strategi repeat order yang kuat. Jadi kesimpulannya marketing sudah mampu menghasilkan penjualan, tetapi kedepannya perlu lebih fokus pada membangun awareness dan mempertahankan pelanggan. Target market Safir Eats ditentukan menggunakan pendekatan segmentasi STP. Secara demografis, target kami adalah pelajar, mahasiswa, karyawan muda, dan juga masyarakat di usia produktif. Secara geografis, target utamanya adalah konsumen di sekitar lokasi usaha, serta konsumen yang masih berada dalam jangkauan layanan delivery. Secara psikologis, kami menargetkan konsumen yang menyukai makanan praktis, mengenyangkan, dan sensitif terhadap harga. Sedangkan secara behavioral, target kami adalah konsumen yang membeli makanan untuk makan siang atau makan malam, responsif terhadap promo, dan memiliki potensi untuk melakukan repeat order. Jadi, target utama Safir Eats adalah konsumen yang usia produktif, membutuhkan makanan berat, praktis, mengenyangkan, tetapi tetap terjangkau. Dari segmentasi tersebut, target utama kami adalah pelajar, mahasiswa, karyawan yang membutuhkan makanan praktis, mengenyangkan, dan juga terjangkau. Sedangkan positioning yang ingin dibangun adalah ayam tulang lunak, harga terjangkau dengan pilihan rasa original dan mentega. Jadi kami tidak mencoba bersaing melalui harga, kami ingin konsumen mengenal Safir Eats sebagai makanan berat yang harganya terjangkau tetapi memiliki keunikan yang berbeda dari ayam pada umumnya, yaitu tulang yang dapat dikonsumsi. Untuk kompetitor, kami membaginya menjadi kompetitor langsung dan juga tidak langsung. Kompetitor langsung adalah produk ayam yang berada pada kebutuhan konsumsi yang sama seperti ayam geprek, ayam penyet, ayam kremes, dan juga rice bowl ayam. Sedangkan kompetitor tidak langsung antara lain yaitu seperti nasi goreng, mie ayam, bakso, dan juga soto. Dari sisi harga, Safir Eats masih berada pada rentang yang kompetitif. Namun keunggulan utama kami adalah diferensiasi produk. Ayam geprek atau ayam penyet sudah sangat umum ditemukan, sedangkan ayam tulang lunak yang dapat dimakan relatif lebih unik. Jadi posisi Safir Eats bukan menjadi produk yang lebih murah, tetapi menawarkan value yang berbeda pada rentang harga yang tetap terjangkau. Ini menjadi key advantage kami dibandingkan dengan kompetitor lain. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu hasil penjualan dari Safir Eats. Periode penjualan kami laporkan itu pada 20 Februari hingga 1 Maret. Dalam periode tersebut kami berhasil menjual sebanyak 200 porsi, total omset diperoleh adalah Rp4.642.000. Sementara itu untuk total HPP yaitu Rp2.600.000, mendapatkan laba kotor sebesar Rp2.042.000. Untuk gross margin yang tercatat sekitar 44%, dengan rata-rata penjualan sekitar 20 porsi per hari, dengan omset rata-rata per hari yaitu adalah Rp464.000 per hari. Untuk harga jual rata-rata per porsi sekitar Rp23.210. Sehingga secara keseluruhan dari sisi penjualan, Safir Eats dapat dikatakan berhasil menghasilkan penerimaan pasar yang nyata dan menghasilkan laba kotor yang positif. Kemudian yang penting bukan hanya beberapa produk yang terjual, tetapi mengapa produk tersebut bisa terjual. Ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, harga yang terjangkau, yaitu Rp19.000 hingga Rp25.000, sehingga sesuai dengan target pasar. Kedua, diferensiasi produk berupa ayam tulang lunak. Ketiga, ayam merupakan produk makanan yang sudah umum dikonsumsi, sehingga pasarnya lebih sifatnya luas. Lalu keempat, itu ada ketersediaan paket komplit yang memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai transaksi. Namun terdapat juga beberapa tantangan bersaing, yaitu adalah persaingan pada segmen harga terjangkau itu cukup tinggi. Kemudian ada brand awareness yang masih rendah karena promosi yang belum konsisten. Repeat order pun juga belum optimal. Selain itu terdapat feedback mengenai rasa yang terlalu asin sehingga konsistensi rasa perlu dievaluasi.
Jadi penjualan yang sudah tercapai menunjukkan adanya penerimaan pasar, tapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar penjualan dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan activity report ini, Safir Eats telah menunjukkan penerimaan pasar yang nyata dengan 200 porsi terjual, omset 4,6 juta, dan laba kotor di 2 juta sekian. Tetapi kami menemukan beberapa area yang masih perlu dikembangkan, yaitu dari sisi digital marketing, promosi perlu dilakukan lebih konsisten dan juga terjadwal. Kedua, ada brand awareness, perlu diperkuat. Lalu ketiga, ada standarisasi resep dan juga proses produksi. Lalu yang keempat itu ada repeat order dan loyalty promotion agar dapat pelanggan yang pernah membeli untuk dapat melakukan pembelian kembali. Dan yang terakhir itu ada optimasi margin, terutama melalui efisiensi biaya agar keuntungan dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Secara keseluruhan, Safir Eats menunjukkan bahwa produk dengan diferensiasi yang jelas, harga yang sesuai target pasar, serta strategi pemasaran yang tepat, memiliki peluang untuk diterima oleh konsumen. Namun, keberhasilan penjualan awal harus dilanjutkan dengan peningkatan kualitas produk, konsistensi promosi, dan strategi mempertahankan pelanggan. Demikian activity report Safir Eats yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.